lagi tradisi yang bersejarah ada di Kabupaten Gresik, sahabat, yakni mengkonsumsi makanan yang bernama kolak ayam. Nah, ini dikonsumsi di malam ke-23 bulan Ramadan dan masyarakat biasanya menyebutnya dengan tradisi sahur. Setelah 2 tahun tradisi ini ditutup hanya untuk warga desa Gumenong, tahun ini Sanggringan kembali dibuka untuk masyarakat umum. Sebanyak 3.000 porsi disiapkan oleh panitia dengan menghabiskan sebanyak 250 ekor ayam, 750 kg gula merah, 50 kg jinten, 700 butir kelapa, dan 2 kuintal daun bawang. Cerita kolak ayam itu memang unik ya, karena yang masak itu semuanya laki-laki. Jadi terkadang perempuan pun tidak boleh masuk di area masak kolak ayam yang sudah di area dapur. Nah, mengenai bahan-bahannya juga ini kolak ayam, bukan kayak kolak, bukan kayak soto juga, karena tidak asin. Nah, tetapi rasanya ada manisnya. Bahan-bahannya itu semuanya obat sebenarnya, mulai dari jinten, bawang daun, santan kelapa, ayam kampung, itu semuanya obat dan gula merah. Jadi bahan-bahan itu diramu menjadi satu kesatuan yang dulu awalnya itu Sunan Giri mendapat mimpi dari Sunan Dalem mendapat mimpi dari Sunan Giri untuk memasak masakan tersebut karena beliau sakit. Hanya beri kesembuhan dan memang terkenal bahwa itu adalah obat atau jamu. Nah, untuk tahun ini panitia membuat sekitar 543 porsi. Setiap porsi itu bisa dimakan untuk 20 orang. Dan untuk tamu yang ada di masjid nantinya kita menyediakan 150 porsi untuk 3.000 orang. Dan tahun 2019 itu kita menyediakan hanya 2.600. Di tahun 2022 ini sama-sama tidak pandemi itu kita sudah menyediakan 3.000. Dan di tahun 2015 kita hanya menyediakan 1.500, hampir 2 kali lipat dari tahun 2015. Ini memang kita itu kerja tim. Ya ada anak muda, ada remaja, ada yang setengah tua, bahkan ada yang tua ikut semua andil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan semua punya job sendiri-sendiri. Mulai ada yang job ayam, mulai dari cari ayam sampai nanti ayam itu menjadi menjadi sebuah nanti dimasak dan nanti disuir-suir oleh anak-anak madrasah maupun anak SMP yang bagian nyuir-nyuirin itu. Nah, terus ada yang bagian yang bapak-bapak yang mungkin agak sepuh itu ikut motongin bawang daun, atau ada yang juru masak yang sudah senior itu ikut masak dipandu dengan ada baru untuk anak muda, teman-teman yang baru mau ikut gabung tahun ini pun ada yang gabung ikut juru masak. Untuk juru masaknya sendiri itu yang masak di dapur, yang punya tanggung jawab khusus di dapur, tahun ini ada 17 orang. Ya alhamdulillah. Tidak semudah ya ternyata ya untuk arisan budaya. Jadi mulai berproses itu di tahun 2016-an mungkin. Mulai dari studi dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, terus ada yang bikin film, video, sampai di tahun 2018 itu kita 2018 seminar, 2018 seminar, dan 2019 itu ada kayak sidang untuk menjadi warisan budaya tak benda. Akhirnya tahun 2019 menjadi warisan budaya tak benda kedua setelah Damar Kurung di Gresik. Nah, sudah berusaha mencari topik ke sana kemari, tidak ditemukan. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam munajat itu beliau mendapatkan ilham disuruh menyembelih ayam jantan atau jago yang masih muda yang direbus oleh semua laki-laki, kemudian dikasih bumbu jinten sama bawang tak berapa itu yang panjang itu ya, bawang ya, sama bawang. Nah, jagonya harus ayam kampung dan
harus apa itu? Harus dimasak oleh orang laki-laki. Pada saat itu memang kebetulan ya laki-laki semuanya. Nah, setelah itu harus dilaksanakan pada malam 23 Ramadan. Nah, setelah itu, setelah dimasak waktu maghrib, kemudian dimakan bersama-sama, diajak buka bersama-sama. Alhamdulillah Sunan Dalem itu akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham yang diberikan dengan nama Sanggring atau kolak ayam itu. Nah, lantas bagaimana dengan yang ada di Sunan Giri sana? Begitu Sunan Giri didatangi oleh kerajaan Senduro, maka orang-orang kerajaan Senduro itu tanya, di mana Sunan Giri? Semua orang itu menjawab sudah meninggal, kan gitu. Nah, begitu melihatnya tidak percaya, kan gitu, kita ini makamnya dibongkar, tapi belum sampai kepada mayatnya, lalu yang namanya keris kolom munyeknya itu keluar, yang namanya apa itu, semacam tawon, ya, semacam tawon das itu ya. Itu kemudian menyerang kepada apa itu orang-orang Senduro dengan prajuritnya, dan akhirnya pencar kacir tidak jadi membongkar apa itu mayat daripada Sunan Giri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itulah singkatnya, dan saya tambah sedikit saja. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa kolak ayam atau Sanggring pada saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana pada saat itu belum ada COVID-19, sementara saat ini ada COVID-19. Namun saat ini Selain warga sekitar maupun masyarakat luar, acara ini juga turut dihadiri oleh para ulama dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. Masyarakat Desa Bumenau, alhamdulillah yang saya hormati pula Pak Kepala Desa, Pak Haji Hasan Fatoni, Boten Yai Ali Hasan, Pak Takmir pun cerita kata tentang olahannya. Nek sanjange tiang Belanda niku boten gumeno. Pulau sedikit membaca cerita Desa Gumeno ini. Kalau orang Belanda dulu kalau datang ke sini melihat Desa Gumeno ini Gumenol. Nah, ini tiang Belanda yang pernah melihat sejarah kolak ayam ini. Yang saya hormati Kiai Abdul Aziz, Kak Amir, Yai Suhel juga, Roy Suryan, DJ Manyar, Yai Al-Murtado, dan wabil khusus Yai Haji Zulfikar Bahasa Iban. Alhamdulillah Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Kapolsek lengkap semua. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pidato Pak. Kerinduan kita sudah hampir 2 tahun melewati budaya Pak buka bersama pada malam 23 Ramadan. Jadi perayaan buka bersama ini pada malam 23 Ramadan dimulai dari Mbah Kanjeng Sunan Dalem yang sudah diceritakan oleh Yai Ali Hasan. Mandek 2 tahun kepungkur gara-gara COVID. Mudah-mudahan dalam rangka memperingati sejarah niki
juga diturunkan ridhoni Allah, rahmati Allah, mengangkat seluruh penyakit pandemi COVID-19. Sunan Dalem saged waras niku nggih atas ridhoni Allah diparingi sembuh melalui daharan kolek. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT. Gresik ini merupakan kota tua, kota peradaban, banyak sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan kula nate maca buku jenengan Semerak Legen. Legen ini minuman para raja era Majapahit. Ini sampai tak kayak keterangan cek ngerti. Legen itu minuman para raja. Jadi ini ono tamu nih Mojopahit, tamu nih mundi mawon saking luas Mojopahit ini tamu nih kadang nek teko kudu ndang legen. Yang dihidangkan itu legen. Maka Gresik ini merupakan kota peradaban. Nek ten luar negeri wonten Mesir, Mesir itu negara peradaban. Banyak sejarah-sejarah. Di Kabupaten Gresik juga seperti ini. Banyak sejarah-sejarah yang patut kita lestarikan. Kita teladani bagaimana mencontoh seorang Sunan Dalem. Niki masjidnya niki nggih. Kula nanti sepindah waktu niku. Salat niki. Inilah. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda, khususnya kula kali adik kula sing akeh maca bukuwe. Di kesempatan terakhir kurang titik niki riyo kurang dinten iki. Dimajukno ta diundurno niki. Engkok ribut gara-gara riyo ini gak podo bingung, gak sopo-sopoan. Bah, aku melok iki wis. Mboten usah nggih. Sing penting rukun. Kita hargai masing-masing. Mudah-mudahan kita doakan riyo ini bareng. Masih ta budale bareng. Nek kula melok minggu ini basoe. Nek panjenengan melok Sabtu nggih mboten napa-napa. Mudah-mudahan riyayane bareng. Maka dalam kesempatan ini di penghujung akhir Ramadan ini mari kita tingkatkan kadar ketakwaan kita. Sing akas trawene eman engko sawal-sawal takoki. Tapi nang dijak traweh saking akase. Mboten wonten nggih traweh niku sawah. Maka di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan. Mudah-mudahan di penghujung akhir Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal alamin. Tuhan memberikan kepada hambanya melihat kesiapan kita. Hanya tunggu maghrib. Alhamdulillah maghrib saya akhiri. Allahumma billahi karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ingin mendapatkan berkah dari tradisi ini, kolak ayam juga diyakini warga sekitar berkhasiat dapat membuat awet muda. Saya Syutan Hania dari Suara Gresik, sampai jumpa. Saya ini berada di Desa Nuno, Kecamatan Manyar, yang mana punya tradisi buka bersama dengan makanan khas, kuliner khas, sudah mulai di masa lampau dan dimulai di masa Sunan Dalem.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini memasak sebuah makanan yang punya ciri khas. Makanan ini keluarnya hanya setahun sekali dan pasti di malam 23 Ramadan. Makanan khas ini namanya kolak ayam. Kolak ayam ini bisa ketan, bisa ayam, bisa ketan, bisa nasi dengan paduan ayam. Jadi pada siang hari masyarakat desa Kumanowo memotong ayam dan punya cerita ayamnya harus ayam jago, ayam laki-laki. Dimasak dengan bumbu khas, pakai jinten, pakai bawang. Karena ini kolak, jadi rasanya cukup manis. Cukup manis. Kalau gurih namanya bukan kolak ayam, tapi gulai ayam. Tadi nyoba gimana, Gus? Rasanya enak, manis. Insya Allah ini tidak kolesterol dan jauh dari sumber penyakit. Karena cerita ini menjadi sebuah obat. Mudah-mudahan dengan acara silaturahim buka bersama di Kampung Kumeno ini, kolak ayam ini, pandemi COVID-19 segera berakhir. Terus tadi baru nyoba sekali atau sudah sering? Sudah sering, saya sering dikirim, tetapi baru kali ini hadir dan makan di sini secara langsung. Buat masyarakat Gresik atau masyarakat di luar Gresik, silakan datang pada malam 23 Ramadan yang akan datang. Kita bisa makan bersama kolak ayam. Terima kasih.